Halo, selamat siang. Jumpa dan ketemu lagi. Pertama-tama saya ucapkan dulu eh, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin pada semua teman-teman yang menonton konten hiburan. Oke, salam dulu. Salam Rahayu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sambil lalu, selamat berhari libur. Semoga silaturahminya kepada sanak saudara, orang tua dan lain sebagainya sudah terlaksana dan menjadi sesuatu yang membawa berkah. Kembali lagi ke topik kita center, juga mohon maaf saya udah lama banget nggak bikin konten dikarenakan ya sesuatu hal. Juga nanti yang saya aktif masih di FB, di grup. Nanti saya pasang di deskripsi untuk om-om, mbah-mbah, teman-teman yang suka mengulik center. Ayo, mari kita belajar bersama-sama. Jadi begini, kita diawali dulu dari sebuah center yang murah, yang terang, ya, yang terjangkau dompet dan bisa dicicil. Itu ya. Jadi kita tentukan aja dulu bodinya, baik itu yang zoom, baik itu yang seperti ini C10, C8 dan berbagai macam, itu yang dari Unique Fire, Ultra Fire lah, apa ya, segala macam merek lah pokoknya ya. Prinsipalnya sebetulnya sama saja, cuman ya kalau kalau yang paling murah seperti yang begini modelnya dan murah itu kacanya biasa, reflektornya plastik, terus dudukan pendinginnya itu bolong, untuk round billnya ya itu bolong, jadi pendinginan kurang bagus. Ya ini sebetulnya mengulang lagi tapi tidak apa-apa lah. Terus saklarnya, nah tapi kita nggak ke situ dulu ya. Kita bahas poin-poin masalahnya saja. Nanti kan bisa dicari. Biasanya, nah ini ngomong kebiasaan ini sebetulnya biasa yang kurang bagus. Dalamnya ini ya, senter-senter C8 atau senter zoom dan lain sebagainya itu pakai round bill. Yang tengahnya bolong itu banyakan itu. Nanti disumbat dulu pakai aluminium. Pernah saya buatkan salah satu konten di bawah, jadi cari aja. Ya mohon maaf, mungkin nyarinya agak lama karena tidak saya kasih link-link gitu ya, berhubung ini ya seadanya saja, cuma sharing-sharing aja, nggak ada editor video dan lain sebagainya, jadi ya udah kenceng-kenceng aja. Mohon maaf. Ya deh, langsung aja. Jadi kemarin itu banyak sekali center yang drivernya itu misalkan seperti ini ya, ini drivernya asli C8 itu Ultrafire C10 seperti ini, 5 mode, low, medium dan high, tambah strobe dan SOS, no memory, seperti inilah drivernya. Lumayan ini 3 ampere bisa. Untuk merubah driver nggak kita bahas di sini, tapi ya yang problematik, fokus ke problematik yang kemarin saja. Jadi kebanyakan begini. Nah ini misalkan, bentar. Nah, kebanyakan driver masuk, terus disolder di sini.
Nah ini padahal pilnya ini aluminium, itu kan nggak bisa ya, nggak bisa nempel. Terus pakai fluk, uapnya fluk masuk, itu tambah mengganggu. Bisa nanti 1-2 hari kalau dia sudah fluxnya itu mengoksidasi ini, membuat karat aluminium ini, maka dia sudah tidak nyambung lagi. Nah baiknya bagaimana untuk menyambung dari ini. Fokusnya mesti disentuh. Nah, dari body ini ke bodinya pil. Jadi nggak sama ya. Ini negatif positifnya ini sama negatif atau yang ke bodinya pil ini nggak sama. Jadi harus kita bedakan. Oke. Ya, jadi dibikinkan seperti ini. Dikasih plat muter yang ukurannya nanti fit sama tempatnya driver. Dari Kuningan bisa, dari Kawat Tembaga bisa, di apa ya, dipukul dulu, dikenteng, di palu dulu sampai jadi plat. Terus diratakan pakai kertas gosok ataupun ya apalah alat yang ada di situ. Dilingkarkan ke driver. Ya, ini kalau bisa dikurangi sedikit bisa. Dilingkarkan, sudah. Kalau sudah dilingkarkan di sini platnya tadi, baru disolder ininya. Disolder begini. Baru dimasukkan ke sana, kabelnya siap, emiternya dipasang, baru disolder di sini. Jangan lupa dicuci dulu ya, pakai thinner, bensin dan lain sebagainya, apalah Pertamax, Pertalite terserah. Yang penting bersih dari flux. Karena flux itu kadang kalau sudah dipanaskan dia bersifat asam ataupun basah macam-macam ya, untuk membersihkan logam pada waktu disolder itu, sehingga dia kalau sudah lama di situ justru membuat menjadi teroksidasi atau berkarat baik itu aluminium maupun benda yang lain, logam yang lain. Nanti bisa 100%. Bentar, ini agak berat. Jadi karena fit banget. Kalau nggak fit banget, kalau gampang copot ya nanti kurang bagus hasilnya. Nah, seperti itu. Miring. Pokoknya gitulah. Terus sebentar ya. Terus penggantian driver. Ada yang tanya juga. Driver ini kan ampere ya. Om-om, mbah-mbah, dan paman-paman. Ya kalau kita mengingat safety, awet baterai, terus banyak aspek yang dikorbankan gitu loh. Kalau kita pengen yang super terang, otomatis baterai boros. Drivernya juga harus ampernya gede. Tile switchnya mana? Tile switchnya juga harus dimodif, diganti, dibelikan yang bagus. Gitu, yang Om10 apa itu mereknya. Terus dikasih bypass atau jumper ya, kabel ini supaya arus tadi tidak muter-muter ini, tapi langsung direct lewat kabelnya itu. Oke. Oh ya, pesan satu lagi. Jadi yang di sini itu nggak seperti yang ini ya, drivernya mana tadi? Nggak seperti drivernya punya, kok hilang, ini. Ini dia di sini ada pelapis logam untuk
ini orisinilnya atau aslinya itu ya, aslinya yang C8 itu untuk gigit ke body. Sedangkan kalau sudah ganti driver itu nggak ada. Nggak ada kan untuk gigit ke body. Jadi yang nempel di sini itu adalah alasannya kenapa harus dikasih ini plat muter gini. Jadi sebetulnya bisa saja kalau om-om, mbah-mbah dan paman-paman malas untuk bikin itu, ya disolder aja kabel di sini. Terus sudah masuk, kabelnya keluar dari sini, ini yang kabelnya body tadi itu dikeluarkan, dijepit di sini di bawah apa MCPCB-nya, tapi itu tidak saya sarankan karena selain mengganggu kinerja MCPCB-nya dan lain sebagainya, itu kabelnya sendiri arusnya kecil, jadi dia kontak untuk ke bodinya itu masih kurang bagus. Jadi harus seperti ini ya. Bolehlah, monggo. Yang penting antara apa ini kutub ini bukan negatif positif loh ya. Jadi ini input malahan, bukan keluarnya. Kalau keluarnya ini kan negatifnya. Ini ke bodinya ini atau groundingnya lah kita ngomong seperti itu. Diusahakan intinya senempel-nempelnya sama body. Udah gitu aja lah. Nanti masalah ide, ada yang bisa bikin pakai drat lah dan lain sebagainya. Yang intinya semaksimal mungkin dia bisa kontak body, dipikir sendirilah seperti itu. Nah kalau nanti pengen beli yang ekstrim, ini tersedia sekarang 12 ampere driver dari Convoy, nanti linknya saya kasih di deskripsi. 22 mili. Ini kemarin beli, rencana mau saya kecilkan tapi kok ngeri karena komponennya ada yang ini. Nah, jangan-jangan nanti ini kejepit, nanti tambah masalah. Udah nggak jadi, kita bikinkan driver 20 mili yang ampernya gede. Nah, mengapa hari ini tadi bisa ngonten, karena permasalahan itu tadi ya, kita senggang mumpung masih ada kesempatan lah. Nah, terus yang baru-baru Ecoras S21 pakai LED-nya S7 55.2, lumayan ya, 12 ampere ya, panas. Tapi ternyata begini, mbah, setelah saya pakai ini semingguan ya, seminggu lebih mungkin, ada banyak permasalahan. Jadi pertama kali springnya yang belakang ini terbakar. Jadi harus saya buatkan jumper seperti itu atau bypass seperti itu. Nah itu di dalam. Nah, oke ya, supaya arusnya bisa langsung ke situ, nggak lewat ini. Jadi itu bahannya kabel silikonnya itu copper atau tembaga, jadi lebih resistansinya jauh lebih pendek, jadi dia tidak menimbulkan thermal atau panas, sehingga nggak luluh lagi untuk springnya. Terus
Untuk baterai, kalau kita yang kasih yang bagus, itu ampernya tinggi. Tapi kalau yang ampernya tinggi, ya nyalanya kenceng, cepet panas, tapi cepet habis. Karena ya itu dipertimbangkan lah ya. Jadi ternyata senter terang itu, senter yang nggak terang ada positifnya, ada negatifnya. Senter yang terang ya sama aja, ada positifnya, ada negatifnya. Itu ya, tapi kalau Anda suka konten, suka bikin konten yang horor, coba pakai yang ini gitu. Pakai 12 ampere giver dan emiternya SFN 55.2, juga ada yang SFH 55 itu ya, tapi nggak cukup ya, nanti saya khawatir itu apa namanya, gasketnya kebakar karena reflektor hole-nya kurang gede. Nanti ya bisa buat sensasi tapi ya boros. Oke, sementara seperti itu dulu. 15 menit sudah terlampaui. Nanti kalau ada problematik lagi, kita bahas bareng-bareng. Ya, ini tadi sering bukain Facebook, oh ada temen, ada mbah-mbah, ada om-om yang ini ya, ada problem gitu di ini, terus kita ada waktu, ya kita bahas bareng-bareng lah. Jadi apa yang bagus ya kita ambil, yang nggak bagus ya kita buang gitu aja. Terima kasih sudah menonton konten hiburan. Sekian dulu, mungkin ya ini sekedar aja. Yang penting tetap silaturahmi, maksud saya seperti itu. Bisa bermaaf-maafan meskipun lewat konten. Oke. Sejahtera bersama keluarga, terhibur dengan silaturahmi, berbahagia bersama saudara-saudara dan handai taulan yang lainnya. Tetap jaga kondisi, selalu sehat, semangat. Akhir kata, salam rahayu juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih.